Puji nama Tuhan. Shalom. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Kita kembali lagi di rumah Tuhan di tempat ini untuk kita beribadah bersama, bersekutu. Dan ayat firman Tuhan yang akan menjadi landasan ibadah kita yaitu terdapat dalam Mazmur pasal yang ketiga, 103 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Kita yakin kita anak-anaknya yang sungguh disayangi oleh Tuhan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sayang kita juga kepadanya, rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersekutu dengannya. Sebab itu ibadah kita akan dibuka dengan doa oleh Ibu Ana. Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang malam dan pagi ini Tuhan pelihara kami, Tuhan titipkan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa menikmatinya untuk sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ke bawah kami dari tempat kami masing-masing berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Tujuan kami ingin menyembah, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terlebih Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami tahu kami gak punya kekuatan, karena nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Seluruh kami ambil pelayanan di dalamnya, para imam-imam-Mu. Dan setiap kami juga Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan masing-masing. Tuhan Yesus, Kau memberkati. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapan-Mu bersama dengan dia. Dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, berkat yang sama juga tercurah dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar Engkau berhadirat di tempat ini Tuhan. Menjamah melawat kami. Sehingga apapun yang kami alami Tuhan, yang sedang kami alami, yang sedang kami bawa di kaki-Mu Tuhan. Kami datang dengan sukacita dan kami percaya kami pulang dengan sukacita. Karena kehadiran Allah memberikan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Masih kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita akan bersyukur kepadanya. Karena kebaikannya yang begitu besar bagi kita. Sehingga kita masih dipercayakan hingga hari ini beraktivitas. Semua karena anugerah Tuhan. Kita angkat pujian. Bersyukurlah kepadanya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya tak pernah pudar dalam hidup kita. Kita sama-sama ulang pujian dari awal.
bangkitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari kita bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Masih semangat? Kita angkat satu pujian lagi, tentu dengan tema yang sama, bersyukurlah. Tapi ini adalah kita mau naikkan pujian kita, yang dimana katakan, haleluya, aku mau memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya,
setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Saatnya kita mau menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, kami mau datang Tuhan dengan syukur kami menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kasih-Mu pernah berkesudahan Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Angkat pujian. Ku datang dengan syukurku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu sungguh indah. Indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya kami menyembah-Mu. Biarlah pujian hanya bagi-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Pujian kami selalu diubah berkenan bagi-Mu. Karya-Mu indah bagiku. Karya-Mu indah bagiku.
kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Ya Tuhan, membawa setiap kami Tuhan. Hatiku persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Jiwa kami tenang hanya dalam hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat, bawa kami makin erat di dalam hadirat-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kan bagi jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Kita ulang, katakan sama Tuhan, bawaku erat, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku benar di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Tuhan Yesusku, Kau terindah selamanya, selamanya ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus, yang terindah. Selamanya ku menyembah. Sama-sama kita sembah Dia, hanya
pujian. Haleluya. Glory, glory, glory. Hanya bagimu ku mau memuji, kami mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Hanya pujian, hanya persembahan kami bawa untuk nama-Mu Tuhan. Setiap mulut akan mengaku hanya Engkau-lah satu-satunya keselamatan. Kami memuji, oh, ku selalu pujimu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan hanya tertuju padamu, Kau Tuhan dan Rajaku. Oh, senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Segala pujian, segala persembahan kami selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji kepada hamba-Nya. Satu silakan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, haleluya. Yesus, kami mencintaimu. Haleluya, ini hati kami dan penyembahan kami. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bersama malaikat surga memuji Tuhan. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya kemuliaan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya minta dengan hormat Ibu Lilianyo untuk membuka kita doa firman Tuhan. Yap. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, segala puji hormat hanya bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar menyertai, memberkati kami semua Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh diberikan kekuatan dan kemenangan untuk kami boleh selalu ada di dekat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami hanya dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Engkau. Pengharapan kami hanyalah kepada Engkau di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan. Biarlah terang firman-Mu Tuhan akan menerangi hati pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh berdiri tegak Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam segala segi kehidupan kami. Tuhan, di mana sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan di dalam penyampaian firman-Mu yang menjadi berkat bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak Kau di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan kami boleh kuat dan menang bersama Engkau Tuhan. Di dalam menjalani hari esok Tuhan. Dan kami hanya dapat berpengharapan kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang-Mu yang sudah menyertai anak-anak-Mu Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam di dalam ketenangan damai sejahtera Allah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami pohonkan semua doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semua baikkah dalam Tuhan? Puji Tuhan. Baik, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. PPT-nya agak berbeda hari ini. Ada 10 slide. Kalau dijelaskan mungkin bisa sampai sore ya Pak ya. Tapi saya percaya 10 slide ini tidak sampai 1 jam sudah selesai. Yang saya percaya kita semua ada di dalam berkat dan anugerah daripada Tuhan.
Baik, kita akan lihat temanya hari ini saya buat percaya, menyangkal, dan pemulihan. Sekali lagi, percaya, menyangkal, dan pemulihan. Ayatnya cukup panjang dan cukup banyak, namun saya percaya bahwa kita semua sudah sering mendengarkan ini. Bahkan kita sudah pernah mungkin mengalaminya dalam kehidupan kita. Percaya, menyangkal, dan pemulihan. Sebenarnya saya lanjutkan ini di dalam khotbah-khotbah yang sebelumnya tentang Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Nanti dibaca sebentar. Tentang bagaimana Yesus bersama murid-murid. Dan bagaimana Yesus bertemu dengan Petrus dan dia akhirnya mengutus Petrus menjadi seorang pelayan Tuhan yang dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun kita lihat dulu flashback kembali ke belakang. Kita buka Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Matius 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29 demikian. Sorry, maaf, terlalu panjang. Matius, iya 26 sampai 29 betul. Matius 26 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Terima kasih. Kita lihat pasal ayat sebelumnya. Di ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29 Bapak Ibu kita perhatikan. Di sini adalah penetapan perjamuan makan. Atau boleh saya katakan dalam perjamuan makan ini ada sesuatu yang dahsyat, yang sangat besar yang Yesus sampaikan kepada murid-murid termasuk Petrus. Dalam perjamuan makan ini kita melihat bagaimana Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi ke depan. Dan Yesus menguatkan hati murid-murid. Di sini boleh saya katakan, Petrus sama yang lain percaya. Atau boleh saya katakan adalah cinta pertama kepada Tuhan ketika percaya kepada Tuhan. Mereka bilang semangat. Yesus selalu manusia. Kemanapun ku melangkah, kemanapun ku berjalan, aku akan tetap menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka beribadah, memuji memuliakan Tuhan, bertemu Yesus secara pribadi. Dan dikatakan, kalau kita renungkan firman Tuhan, semangat ketika ibadah, semangat ketika Yesus memberikan namanya petua kepada mereka. Itu yang membuat akhirnya kembali kita lihat di dalam ayat 30 sampai 35. Ketika namanya Yesus, kalau kita lihat dikatakan di sana pada masa itu, Yesus berkata kepada semua yang namanya murid-murid, dikatakan apa? Bahwa malam itu semua mereka akan tergoncang imannya karena apa? Karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai dalam ayat 31. Bapak Ibu, mereka baru menerima kekuatan daripada Tuhan Yesus. Mereka baru bersekutu, mereka baru beribadah. Dan setelah itu kita lihat firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid, malam ini
kalian semua akan tergoncang imannya. Bukankah seperti itu ketika kita pertama sekali percaya kepada Yesus? Yes, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Gak takut apapun, maju, setan apapun saya tengah takut, maju terus. Itu yang dialami oleh murid-murid Bapak Ibu. Sehingga kita lihat dalam ayat selanjutnya ayat 35 saya tulis. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Demikian juga dengan kita semua, amin. Ketika kita pertama sekali percaya kepada Yesus. Mungkin kita kepo. Kita ikut-ikutan dengan yang lain. Murid-murid yang lain juga ikut-ikutan dengan Petrus. Dikatakan kami akan tetap mengikut engkau. Tidak akan menyangkal engkau apapun yang terjadi. Namun kita garis bawahi Bapak Ibu, kita pelajari pelan-pelan. Ternyata setelah saya pelajari, jawaban Petrus itu memakai kata pileo. Kata Yunani, di mana kata pileo ini adalah kasih persaudaraan dan persahabatan. Antara lain bahwa kasih pileo itu adalah kasih emosional, rasa hormat, namun terbatas. Terbatas. Saya pelajari, oh iya. Kalau dari Allah dikatakan kasih agape. Tapi yang Petrus sampaikan sama murid-murid adalah kasih pileo. Persaudaraan, rasa hormat secara emosional terikat. Dan terbatas Bapak Ibu. Sehingga kalau kita lihat kasih pileo ini. Ketika diperhadapkan kepada satu masalah. Itu yang dihadapi oleh Petrus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Cenderung Petrus dan yang lain mungkin kita juga menyelamatkan diri sendiri. Menghindar. Bahkan mungkin kita menyangkal aku tidak melakukan seperti itu. Tidak benar seperti yang kau katakan. Tidak. Bahkan mungkin bersumpah. Tidak seperti yang terjadi. Yang kalian nyatakan saat ini. Apa yang dikatakannya kemarin. Disangkalnya. Agar dia selamat dari kondisi situasi yang ada. Baru saja mereka punya semangat dalam Tuhan. Baru saja mereka menerima yang namanya firman Tuhan. Mereka baru percaya kepada Tuhan. Dan mereka punya janji. Dan ternyata Bapak Ibu. Karena itu keluar dari kasih pileo. Yang terjadi adalah. Bahwa Petrus sama murid-murid yang lain. Menyelamatkan diri sendiri. Kita lihat selanjutnya. Di mana penyangkalannya? Ayat 69 sampai ayatnya yang ke-74. Coba kita baca. Matius pasal yang sama. Demikian firman Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Makasih. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Yesus ditangkap dan dibawa kepada mahkamah agama dan akan diadili dan sedang diadili. Yang terjadi, barusan Petrus berkata, saya tidak akan menyangkal engkau, saya akan tetap hidup, saya akan maju tetap bersama dengan Tuhan, saya akan tetap sampai mati saya mengikut Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lihat. Dalam ayat 69 sampai ayatnya yang ke-70 firman Tuhan jelas berkata. Saya katakan dan firman Tuhan katakan, kita lihat kesaksian firman Tuhan, Petrus sebenarnya saya katakan dia orang yang tidak salah, tetapi dia tetap setia dengan perkataannya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan tantangan, dia mulai menghindar dari kasih pileo. Bukankah Petrus sendiri yang terus mengikuti Yesus sampai kepada penyalipan? Dan
Tentu kita lihat firman Tuhan berkata, datang seorang namanya hamba perempuan. Lihat nih. Petrus kan? Petrus kan? Dilihatnya lagi. Dia berpikir, kamu kan selalu bersama dengan Yesus. Kamu lihat, kemana di kemarin, di Kapernaum, aku ada di situ, kamu ada di situ. Di Galilea kamu ada di situ. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Ketika satu orang yang datang, dia masih bilang begini. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, nehi kojane. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Aku tidak kenal. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Seolah-olah dikatakan, kamu salah. Salah melihat. Kemudian firman Tuhan katakan, Petrus lompat, pindah ke sudut yang lain. Ternyata di sudut yang lain Petrus ini terkenal. Karena Yesus sangat terkenal. Kemudian ada datang satu orang, hamba yang lain berkata. Hamba yang lain ini berkata tidak langsung pada Petrus. Seperti kita jemaat di sini. Bapak Ibu, semuanya yang ada di sini, ini Petrus. Ini loh yang bersama dengan Yesus. Kalian gak tahu? Lihat, Petrus mulai terpojok. Apa jawaban Petrus, Bapak Ibu? Dia katakan, firman Tuhan berkata, dia menyangkal dan bersumpah. Saya bersumpah, aku tidak kenal dia. Haleluya. Ketika berhadapan dengan masalah kita katakan, aku bersumpah. Aku bukan orang percaya. Masih bisalah main-main yang lain. Lihat. Ketika Petrus diperhadapkan dia katakan, aku bersumpah. Ketika dia katakan, aku tidak kenal dia, aku menyangkal. Kalian salah. Dan yang ketiga firman Tuhan katakan. Sehingga semua orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus. Demo. Gak tahu ya, apa bawa pentungan atau bawa gitar mau dilempar. Gak tahu, tapi kondisinya seperti itu. Kalau dibuat mungkin prahmen, mungkin seperti itu. Saya yang di sini jadi Petrus, semua datang. Wah, mau dilempari sama batu. Ketika itu terjadi, kira-kira apa yang kita lakukan? Tapi kita lihat Petrus lakukan apa, Bapak Ibu? Petrus berkata dan mengutuk. Saya terlalu yakin, saya belum selidiki apakah Petrus mengutuki Yesus? Saya kira tidak. Dia katakan mungkin terkutuklah saya bersumpah dari diri saya sendiri. Kalau dalam firman Tuhan, kalau dia bersumpah dengan Allah Bapa, orang Israel pada saat itu pasti dilempari, pasti mati. Gak bisa bersumpah, makanya dia katakan di dalam hukum yang hukum pertama sampai hukum yang keempat ada dikatakan di situ, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu, jangan engkau bersumpah dengan Allahmu. Mungkin Petrus berkata, terkutuklah saya sumpah. Tak kenal yang kalian katakan. Luar biasa ya penyangkalan Petrus. Dan firman Tuhan berkata, saat itu berkokoklah ayam 3 kali. Dan ternyata setelah saya selidiki, saya perhatikan, kembali dikatakan dalam ayat-ayat firman Tuhan itu, ketika Petrus, aku tidak mengenal orang itu, memakai kata-kata pileo. Kasih persaudaraan, kasih yang namanya persahabatan, kasih yang ikatan emosional, kasih yang boleh dikatakan, kasih yang terbatas. Ternyata Bapak Ibu kalau kita selidiki, kalau kita perhatikan, pengikutan kita pertama dengan Tuhan, pengikutan Petrus dan murid-murid selama 3,5 tahun, ternyata adalah pengikutan yang lebih besar, yang lebih kuat, itu adalah kasih pileo. Karena mereka melihat pada saat itu masih sama seperti yang lain. Bahwa Yesus itu adalah seorang yang akan menyelamatkan bangsa mereka dari penindasan. Bahkan dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lanjut. Ini pokok pembicaraan dan firman Tuhan hari ini.
Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21. Ini saya lanjutkan firman Tuhan yang beberapa minggu lalu. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Puji Tuhan. Dalam perikop ini Bapak Ibu, kita melihat ini berhubungan dengan Matius pasal 28 tadi, dengan ketika Yesus telah bangkit dan dari antara orang mati, Yesus bersama-sama dengan murid-murid, begitu juga dengan Petrus selama 40 hari. Dan ayat di pasal 21 ayat 15 dan selanjutnya ini. Inilah ayat-ayat yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus dan pada semua murid-murid. Adalah ayat-ayat yang terakhir sebelum ayat yang berkata di dalam Kisah Para Rasul, Yesus yang akan terangkat ke sorga. Sebelum dia pergi, Yesus berkata, dia bertanya kembali kepada Petrus. Pertanyaan pertama dikatakan apa? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus dikumpulkan dengan murid-murid. Petrus ditanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid yang lain?" Kita lihat Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat ini bahwa disebutkan, dipanggil namanya Simon Petrus, anak Yohanes. Itu berhubungan dengan yang namanya kemanusiaan yang lama daripada Petrus sendiri. Siapa dia yang lalu? Merujuk pada kesombongan masa lalu Petrus yang mengklaim bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus meskipun murid-murid yang lain melakukannya. Kan seringkali dulu pertama kali kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, orang berkata sombong rohani. Sombong tuh, sombong rohani, luar biasa. Gak seperti itu, kamu salah. Itu dosa. Ini tidak dosa. Datang ke gereja tidak dosa. Ada yang berkata begini, berdoa sih berdoa, tetapi dosa jalan terus. Wah, saya bilang kok bisa ya? Saling berjalan. Itu yang terjadi. Dia masih sombong rohani. Aku kan lihat Yesus membuat mujizat. Dia juga yang diutus dari termasuk 70 murid yang diutus oleh Yesus pergi melayani dan melakukan banyak hal dengan nama Yesus. Mengusir setan, membuat mujizat luar biasa. Sombong rohani. Bukankah ketika kita pertama sekali terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya saksikan secara pribadi. Saya butuh sesuatu, waktu itu agak nakal sedikit. Nakal sedikit begini. Orang tua kasih uang sekolah 3 bulan, saya makan. 3 bulan. Akhirnya guru belum panggil orang tua. Guru katakan, kamu tidak bisa sekolah besok. Kalau dulu kan pakai SPP, besok harus bayar. Wah, ini saya benarnya anak kurang ajar. Saya tahu kondisi orang tua saya, papa saya dalam keadaan sakit, sementara mama juga berjuang
untuk uang segitu saya nggak tahu. Sebelum sekolah, sebelum pergi pagi-pagi jam 5:30, saya duduk menangis masuk ke kamar. Tuhan, aku nggak ngerti, terserah Engkau. Aku harus pergi sekolah, tapi aku minta ampun, Tuhan pasti tolong. Dan Tuhan berkati. Habis saya berdoa, mama ketok pintu. Sudah, pergi sekolah, ini uangnya. Mungkin bagi orang sederhana, tapi bagi saya tidak pernah lupakan itu. Pertama sekali saya terima Yesus sebagai Tuhan umur 16 tahun. Saya rasakan hebatnya Tuhan itu. Saya lihat bagaimana Tuhan menolong dan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan saya. Luar biasa Bapak Ibu. Sombong rohani, mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu. Dan itu harus kita teruskan terus dalam hal yang positif, dalam iman percaya kita. Nah, ketika Yesus menyapa Petrus, itu memakai kasih agape, kasih Allah, kasih yang tak terbatas. Tapi Petrus menjawabnya kembali dengan kasih filia. Kasih persaudaraan, ikatan emosional. Iya, kita udah bersama-sama kan. Gak mungkin saya mengkhianatimu Yesus. Aku tahu engkau Tuhan dan Allah. Kasih pileo yang Petrus masih berpikir seperti itu dan murid-murid yang lain Bapak Ibu. Dan sekalipun seperti itu, tetap Yesus memberikan perintah kepada Petrus. Perintahnya apa? Di dalam bahasa Yunani kata bosketa arnia. Bosketa arnia itu digembalakanlah domba-dombaku, di sana dikatakan merujuk pada bahwa Petrus kamu harus memberi makan domba-domba dan anak domba. Luar biasa ya. Memberi makan domba dan anak-anak domba. Wow. Induknya sama anak-anaknya pasti nanti juga beranak. Saya kasih makan. Luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat. Dalam pertanyaan yang kedua. Yang Yesus pertanyakan kepada Petrus. Kita melihat dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Yesus mengulangi pertanyaan yang sama. Tetapi di situ Yesus tidak membandingkan Petrus imannya sama yang lain. Ditanya secara pribadi, kalau yang pertama ditanya dibandingkan dengan banyak orang. Tapi hari itu saat itu juga Yesus bertanya kepada Petrus sendiri. Dikatakan apa? Menggunakan kata agape juga kembali. Bahwa Yesus sendiri bertanya dengan kasih yang dalam. Namun kita lihat Bapak Ibu, Petrus kembali menjawab dengan kasih pileo. Pertanyaan kedua. Petrus bersikap rendah hati dan tidak lagi mengklaim tingkat kasih yang sempurna yang tadi. Melainkan memohon kepada Yesus. Tuhan, kau lihat aku kan selama ini. Dari awal Yesus panggil saya ikut Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus suruh, saya tidak pernah namanya menolak. Saya ikut terus, Yesus tahu kan saya siapa. Sejak saya percaya kepada Yesus, saya sudah beribadah. Saya sudah memberikan semua apa yang menjadi bagian saya. Yesus tahu kan, tapi usaha saya seperti ini, kondisinya seperti ini. Yesus tahu siapakah saya, akan saya berjuang gimana. Firman-Mu berkata, datanglah kepadaku, kau akan mendapatkan semua yang aku akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Ternyata belum Tuhan. Kau tahu Tuhan sampai hari ini aku masih melayani, masih mau main musik, masih ikut gereja, semua masih aku lakukan, saya masih berdoa, saya membaca firman Tuhan. Kau Tuhan tahu, lihat aku. Seolah-olah Petrus berkata seperti itu. Bahkan bukan hanya waktu saya yang saya beri, dompet saya pun saya beri. Bahkan saya berlutut waktu-waktu semua saya berikan. Kau tahu Tuhan. Seolah-olah Petrus berkata seperti itu. Namun dalam situasi itu Bapak Ibu. Dalam tugas ini, dalam pembicaraan itu. Yesus memberikan tugas. Kalau tadi untuk beri makan domba dan anak-anak domba. Tugas kedua di sini dikatakan kata yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata yang di sini yang berkata bahwa apa? Bahwa engkau akan memimpin, merawat, memelihara domba secara menyeluruh. Luar biasa. Pertama tadi kamu akan memberi makan domba-domba dan anaknya. Dan yang kedua Yesus memberi tugas. Kamu Petrus harus memimpin, merawat dan memelihara domba-domba.
seluruhnya dimanapun itu berada. Luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga yang Yesus sampaikan kepada Petrus. Dalam pertanyaan ini juga Bapak Ibu, saya tulis di sini, dalam pertanyaan ketiga ini mendatangkan kesedihan kepada Petrus karena ditanya sampai 3 kali. Ada yang berkata begini, Tuhan juga bicara tidak selalu terus menerus. Kalau kita salah biasanya dikatakan bicara itu cukup keras pertama, kamu salah. Kalau kita yang namanya ngotot dan tetap melakukan, masih ada suara hati itu bicara kedua kali. Dan kita lagi lakukan ketiga kali, suara hati itu sangat masih ada sangat kecil. Sehingga selanjutnya keempat, akhirnya kita tidak mendengar lagi firman Tuhan. Kita tidak mendengar lagi suara Tuhan. Udah biasa kok kita melakukannya seperti ini. Kita meninggalkan kebenaran dan melakukan yang lain. Diulang ketiga kali. Alasan 3 kali diulang bukan karena dikatakan bahwa hal yang lain, tapi dikatakan di sini bahwa Yesus turun menggunakan Pileo kembali menyamakan level kasih yang Petrus tawarkan. Yang dikatakan firman Tuhan begini, Yesus datang ke dunia ini merasakan dan mengalami apa yang kau alami. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Dia menangis ketika kita menangis. Itu sebabnya dikatakan, datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia merasakan semua apa yang kita rasakan. Ketika kita bersuka cita, kita katakan tadi memuji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Ketika kita namanya di kamar sendiri bersama dengan Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. Yesus bersama dengan kita. Ketika kita sedang menyetir, kita mungkin bergumul dan banyak hal yang kita sedang pikirkan. Yesus pun ada bersama dengan kita. Demikian juga dengan Petrus Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Yesus merasakan apa yang dikatakan Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh Petrus. Sehingga di pertanyaan yang ketiga, firman Tuhan ini ditulis bukan dengan kata kasih pilia lagi, kasih agape lagi, tapi dikatakan pakai kata pileo. Yesus merasakan apa yang Petrus rasakan. Yesus memahami apa yang dialami oleh Petrus. Dan Bapak Ibu, Ibrani 4 ayat 5. Ibrani 4 ayatnya yang kelima. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Oh maaf, salah tulis kali. Yang dikatakan bahwa Yesus merasakan apa yang kita rasakan dalam. Coba di searching sebentar ayat berapa, Ibrani berapa ya. Apa saya salah tulis ya. Ada yang dapat? Oke, terima kasih. Dalam nats itu dikatakan begini, bahwa Yesus turut merasakan apa yang Bapak Ibu dan saya rasakan. Disitulah terjadi pemulihan. Dalam yang ketiga ini dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Di sini diteguhkan Petrus oleh Yesus. Kedudukan dia sebagai pemimpin jemaat. Saya renungkan Bapak Ibu, saya tulis di sini. Dalam pengikutan akan Tuhan, sekalipun Petrus menyangkal Tuhan Yesus tidak menolak dia. Tuhan Yesus tidak menyalahkan dia. Tuhan Yesus tidak meninggalkan Petrus.
Tuhan Yesus tidak menyatakan kamu tidak setia dan tidak setia kawan. Tuhan Yesus tidak berkata kamu pengkhianat. Tidak. Dan kita lihat Bapak Ibu dikatakan di sana. Yesus melihat mereka yang tercerai-berai yang membutuhkan pemulihan. Sekalipun mungkin kita sudah jatuh bangun beberapa kali. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Kita merasa mungkin sudah terlalu banyak dosa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Yesus tidak melihat itu dalam diri Petrus. Yesus berkata, aku merindukan engkau bertobat dan datang kembali kepadaku. Itu yang Tuhan mau. Dia tidak mau, tidak rindu melihat dikatakan firman Tuhan. Tidak merindukan kematian orang berdosa itu. Tapi firman Tuhan berkata, dia merindukan keselamatan mereka. Yesus datang kepada Petrus. Dia tidak menuduh semua kesalahan. Dia tidak membeberkan semua kesalahan yang Petrus salah lakukan. Tapi Yesus datang. Itu sebabnya dikatakan setelah Yesus bangkit selama 40 hari. Yesus bersama-sama dengan murid-murid yang sedang bersedih. Memulihkan percaya mereka. Memulihkan iman mereka. Memulihkan semua kekecewaan mereka. Yesus datang. Yesus tidak melihat semua pemberontakan mereka. Yesus dengan penuh kasih datang kepada murid-murid. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bagian B. Aku datang untuk memberikan. Maaf, coba baca Kak. Demikian firman Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya renungkan Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus tidak pernah membuang orang. Seberat apapun dosanya. Tuhan Yesus merindukan pertobatan mereka. Ada yang tercerai-berai, banyak pergumulan. Mungkin dia bahkan menyangkal Yesus, tidak langsung menyangkal tapi dari perbuatannya. Yesus membuka tangannya untuk menolong, melawat, bahkan agar setiap kita bertobat kembali. Kita lihat slide selanjutnya. Bisa dibantu Pak? Nah, di dalam poin yang keempat ini, nubuatan kematian Petrus dan mandat mengikuti Yesus. Dalam ayat 18 sampai ayat 19 Bapak Ibu jelas tadi sudah dibaca dikatakan bahwa Yesus menubuatkan kematian Petrus. Dan kita lihat bahwa kematian Petrus itu adalah mati syahid. Di mana dia mati di Roma, di Vatikan yang ada sekarang. Dan sampai-sampai ada sesuatu yang berbanding terbalik dengan penyangkalan dia yang kemarin terhadap Yesus. Dan ketika dia mau disiksa, mau dibunuh, dia katakan apa? Aku tidak layak mengikuti seperti yang Yesus alami. Biarkan saya disalib terbalik. Saya tidak layak, dia katakan. Petrus katakan saya tidak layak. Dan kematian Petrus itu memuliakan Allah Bapa di sorga. Saya tulis di sini bahwa di dalam perkataan kalimat Yesus berkata ikutlah aku. Dari bahasa Yunani akolouteaimoi. Di mana yang berarti adalah panggilan ini adalah panggilan langsung dari ajakan Yesus pada awal pelayanannya. Membuktikan bahwa masa lalu Petrus yang gagal tidak mendiskualifikasi dirinya dari pelayanan. Amin. Kesalahan kita, kegagalan kita, pemberontakan kita, dosa-dosa kita masa lalu. Seolah-olah firman Tuhan berkata, tidak membuang kita dari kasih karunia daripada Tuhan. Ada anugerah yang besar yang daripada Tuhan. Bagi setiap mereka yang jatuh dan bangun mengikuti Tuhan. Masa lalu yang gagal
tidak membuang, mendiskualifikasi seseorang dari pelayanan. Anugerah dan pengampunan Allah jauh lebih besar daripada kesalahan masa lalu kita. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Yesus, dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang-orang yang pernah gagal kita lihat dalam firman Tuhan, tetapi Tuhan pakai kembali. Paulus gagal. Petrus juga mungkin gagal. Tapi kita lihat, masa lalu yang gagal tidak membuang seseorang dari pelayanan. Anugerah dan pengampunan Allah jauh lebih besar daripada kesalahan masa lalu kita. Tuhan sering memakai orang-orang yang pernah jatuh dan gagal, lalu memulihkan mereka untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Banyak kali yang kita lihat Bapak Ibu, dia bertobat mengikuti Tuhan. Dari masa lalunya, luar biasa bersaksi. Kalau kayak saya ini yang baik-baik, kalau orang bilang sejak lahir pun sudah baik, gak tahu berbuat yang salah. Tapi lihat firman Tuhan luar biasa. Ini yang terakhir. Tadi 10 slide Bapak Ibu. Gak sampai sejam. Kita lihat di sini apa? 3 pertanyaan Yesus menyejajarkan 3 penyangkalan Petrus sebelumnya. 3 penyangkalan dan 3 pertanyaan. Dan dalam semuanya itu Yesus tidak menghukum atau membuang Petrus Bapak Ibu. Melainkan memulihkan statusnya dari seorang yang gagal menjadi seorang yang berhasil, seorang yang memimpin luar biasa. Yesus menekankan bahwa pondasi sejati untuk melayani Tuhan bukanlah sekadar bakat atau ambisi, melainkan kasih yang tulus dan berpusat pada Kristus. Amin. Tidak cukup kita punya talenta, tidak cukup kita punya namanya keahlian, tidak cukup kita hanya datang, tidak Bapak Ibu. Tapi kasih kita harus lebih lagi. Itu sebabnya kalau kita lihat firman Tuhan, Petrus akhirnya mengalami dan memiliki kasih agape itu. Ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, bersekutu dengan mereka selama 40 hari. Dan mereka melihat di situlah transfer yang namanya kasih agape. Dan ketika Yesus memberikan perintah kepada Petrus, kamu menggembalakan domba dan anak-anaknya. Bukan hanya menggembalakan domba dan anak-anaknya. Kamu harus memelihara mereka dan memberikan mereka makan. Dan firman Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Yesus menubuatkan bahwa pelayanan dan kesetiaan kepadanya pada akhirnya, garis bawahi Bapak Ibu, bukan hanya talenta dan waktu kita, adalah menuntut pengorbanan yang total. Amin. Baik, waktu pemikiran kita. Saya undang pemusik. Kematian yang memuliakan Allah. Ini adalah panggilan untuk memikul salib dan mengikut Dia tanpa syarat. Bapak Ibu, mungkin kita ada dalam bagian ini. Kita jatuh bakul, kita jatuh bangun, menyangkal Tuhan. Bahkan mungkin kita masih sering salah. Itu juga termasuk penyangkalan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membuang Petrus yang menyangkalnya. Tuhan tidak membuang para murid yang meninggalkannya. Tuhan tidak meninggalkan mereka yang berdosa dan berdosa dan berdosa. Tapi Yesus datang untuk memulihkan mereka. Sehingga mereka kembali mengalami Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Ada amin Bapak Ibu? Biar Roh Kudus yang menerjemahkan penjelasan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan kita responi dengan satu pujian. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kita tunduk kepala Bapak Ibu, kita renungkan. Atau mungkin kita salah satu di antaranya.
yang sering jatuh bangun, namun hari ini firman Tuhan berkata, Dia penuh dengan kasih bagi kita. Dia tidak merindukan satupun di antara kita yang jatuh terus dan mundur. Dia menghampiri kita setiap pribadi. Menghampiri saya, menguatkan iman dan percaya kita. Bahwa pengikutan kita dengan Dia adalah penuh anugerah dan kasih, kebaikan dan kemurahan dan pemulihan. Petrus yang jatuh menyangkal Yesus. Yesus datang sehingga Petrus dipulihkan dan bergairah kembali dalam pelayanan, bergairah kembali dalam kehidupan. Mungkin kita melihat, kita tidak begitu banyak jumlah kita di tempat ini. Namun tetap percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari serukan Yesus, Yesus. Dan keagungan hanya tertuju padamu, Kau Tuhan dan Rajaku.